Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Jadi akhirnya kemarin tuh saya beli smartphone lagi di Shopee. Smartphone ini tuh dulu di tahun 2018 sempat dijual di harga 3,6 jutaan waktu rilis. Dan kemarin saya beli dengan harga 1,6 jutaan saja. Ini punya prosesor Snapdragon 660, USB Type-C, Android One, dan tentunya garansi resmi. Dan menurut saya smartphone ini tuh masih worth it untuk tahun 2020 ini. Apa itu smartphone-nya? Mari mulai videonya. Jadi ini dulu nggak sempat kami review, karena ya goib, jadi males lah buat rebut-rebutan. Nah ini dia smartphone-nya, Xiaomi Mi E2. Nah ya ini kemarin saya beli di harga 1,6 juta aja ya. Unitnya masih baru, masih segel dengan stiker garansi hitam. Di dus belakangnya ada beberapa USB-nya nih, seperti 12 megapiksel plus 20 megapiksel AI dual kamera, 20 megapiksel kamera depan, terus Qualcomm Snapdragon 660, dan tentunya Android One dengan OS terbaru pada waktu itu. Terus unit yang saya beli ini punya memori RAM 4GB dan memori ROM 64GB dan berwarna gold. Langsung kita buka ya. Ini pertama langsung ada box tipis gitu ya, di dalamnya ada panduan penggunaan, terus ada pin ejector SIM card, adapter jack audio. Oh ya, ini Mi E2 nggak ada lubang jack audionya ya. Lalu kita dapat silicone case juga nih. Terus ini untuk unit device Mi E2-nya. Kita pinggirin dulu. Di bawah kertas kompartemen kamu bakal nemuin adapter charger output 10 watt, terus ada earphone, dan terakhir kabel data Type-C. Mari kita beresin dulu, nyalain, dan lanjut ke hands-on. Xiaomi Mi E2 ini sebenarnya dirilis di akhir tahun 2018, yang artinya umurnya hampir 2 tahun ya. Tapi menurut saya ini masih cocok lah untuk dipakai di tahun 2020 ini. Karena prosesornya yaitu Snapdragon 660 yang menurut saya punya performa yang masih pantas buat tahun 2020. Seperti contohnya buat main game PUBG. Kamu bisa dapat settingan HD dengan frame rate high untuk rata kanannya. Di settingan ini saya masih nyaman dalam bermain game, cuman rada anget aja, tapi masih wajar. Jika pengen lebih enteng lagi mungkin pakai settingan smooth high aja sudah cukup kali ya. Terus dalam pengetesan Antutu juga bisa dapat skor yang lumayan loh ini, yaitu 160 ribuan. Dimana skor CPU 60 ribuan dan skor GPU 34 ribuan. Mungkin di bagian performa kurangnya di ROM 64GB dan kapasitas baterai yang cuma 3100 mAh. Jadi teman-teman tuh harus pintar memanage storage-nya karena Mi E2 ini nggak punya slot memori eksternal. Yang ada cuma slot dual SIM card saja. Kalau soal RAM sih sudah cukup ya karena punya 4GB RAM. So buat multitasking segala macam harusnya sudah mumpuni. Mengingat lagi harganya yang di 1,6 juta. Nah yang menarik selanjutnya yaitu OS-nya yang menggunakan Android One. Buat saya Android One menjadi operasi sistem yang paling nyaman saya pakai. Dan gak cuman itu, karena pakai Android One kamu bakal dapat update OS secara terus-menerus. Salah satunya sekarang sudah menggunakan OS Android 10. Ya tapi teman-teman harus ekstra kuota karena ini saya update sampai berulang kali. Terus karena udah pakai Android 10 akhirnya jadi ada dark mode-nya. Mantep banget kan? Lalu yang terakhir soal bodinya nih. Walaupun layarnya belum full kayak zaman sekarang, tapi layar berukuran 6 inch Full HD Plus 1080x2160 sudah punya rasio 18:9 memanjang. Jadi sudah nyaman buat nonton video di YouTube maupun buat main game. Terus bodinya yang menggunakan material aluminium, jadi berasa feel-nya lebih mahal. Serta karena baterainya 3100 mAh, ngebuat bodinya tuh juga tipis, elegan dah. Terus soal kamera gimana nih? Kalau buat saya ya, dual kamera di Xiaomi Mi E2 ini masih nggak masalah. Karena toh akhirnya kita jepret foto tuh pasti pakai mode auto. Jarang pakai mode-mode yang lain. Coba deh lihat hasil foto-foto berikut ini. Masih punya detail yang oke. Brightness dan saturasi juga seimbang. Atau kalau teman-teman mau tinggal install Gcam aja. Pasti hasilnya juga lebih yahut. Kalau buat kamera depan 20 megapiksel aperture f2.2 sih sebenarnya nggak terlalu spesial ya. Namun jika suka hasil foto yang natural, Xiaomi Mi E2 ini sudah memenuhi standar itu semua. Jadi soal kamera nggak ada komplain buat saya.
Kesimpulannya sama seperti di awal video tadi. Xiaomi Mi E2 ini masih menjadi rekomendasi saya ketika teman-teman butuh smartphone di budget 1,6 jutaan dan mumpuni buat main game. Dan karena satu lagi, dia sudah pakai OS Android One. Jadi masalah software tentunya nggak ada masalah di Xiaomi Mi E2 ini. Lalu juga hasil kamera yang nggak kalah dibandingkan dengan smartphone zaman now. So buat saya ini sudah jadi smartphone yang pas banget di harga 1,6 jutaan untuk tahun 2020 ini. Ya kurangnya mungkin masalah baterai sama memori storage yang terbatas. Dan jika teman-teman tertarik untuk beli smartphone ini, linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Dan kalau teman-teman tertarik bekas unboxing kami, linknya juga ada di bawah kok. So, cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.